Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini membawa kebaikan dan keberkahan. Baca amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama angkat tangannya. Sallallahu 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 Sallallahu. Ada pantun. Sudah? Ke Teluk Meranti melihat Bono. Suai. Ulang lagi. Ke Teluk Meranti melihat Bono. Terkenal dengan 7 si ombak hantu. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Datang dari Lubuk Trap, Kota Sorek 1. Hayya 'alal falah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah telah hadir sama-sama dengan kita dan juga telah menjemput saya untuk hadir di sekolah yang beliau juga baru di sini. Kita doakan ibu ini membawa semangat baru dan kemajuan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir, Bapak Ibu Guru, kemudian seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, dan selanjutnya yang tentunya yang saya sayangi para peserta didik sekalian, saya doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya diberikan kebahagiaan. Ada pantun. Sudah? Ke Teluk Meranti melihat Bono. Suai. Ulang lagi. Ke Teluk Meranti melihat Bono. Terkenal dengan 7 si ombak hantu. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Datang dari Lubuk Trap, Kota Sorek 1. Sudah ya? Tambo. Ya, kita tambo, habis pantun ini langsung kita tutup lagi. Ke Teluk Meranti melihat Bono. Hati di dalam sangatlah senang. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Orangnya baik juga penyayang. Yeah. Orang Melayu menuai padi. Padi dituai pada tangkainya. Senang bersama SMA Pangkalan Kerinci ini. Badan yang tua terasa muda. Tepuk tangan.
pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sakit? Ada? Sehat semua? Nah, kalau begitu jangan lupa kita senantiasa ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita sudah dipertemukan dalam nuansa yang penuh dengan ceria, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini membawa kebaikan dan keberkahan. Baca amin ya rabbal alamin. Kemudian yuk banyak-banyak kita baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Yuk sama-sama angkat tangannya. Sallallahu 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 sallallahu. Semangat di belakang. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam salawat. Tambah lagi, angkat tangannya yang tinggi. Sallallahu sallallahu sallallahu. Dah. Boleh nanya enggak? Ini tadi apa artinya? Oh, itu artinya. Ya udahlah. Bapak kira tadi ini tuh salam damai. Rupanya terserah kalian lah. Dah, kita mulai. Habis ini kita tutup. Nggak lama-lama. Jadi para peserta didik sekalian yang saya muliakan, niat kita pada kesempatan yang mulia ini adalah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang hendak kita ambil di sana? Halo. Hai. Ada tema? Tidak ada ya? Kalau tak ada tema, kita buat tema sendiri. Dah. Apa temanya? Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita generasi muda atau pelajar adalah salah satu sebagai motivasi kita untuk cinta kepada ilmu Isra Mi'raj memotivasi kita untuk cinta kepada ilmu. Banyak yang diam nampaknya. Ilmu, atau saya ganti tangannya, ilmu. Waduh, ketawa. Banyak pula pendukung sini.
maksudnya? Ya, nih dengarkan. Nanti saya kasih satu pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa? Kita kasih 1 juta dikurang 950.000. Ayo dengarkan ini. Yuk sama-sama kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram. Kenapa di pangkalnya kuat, di tengahnya hilang, ujung kuat lagi? Subhanallah haram. Gitu juga modelnya ya. Enggak apa-apa. Kita ulang lagi. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram. Wah, kan itu benar Pak. Udah sampai situ saja. Kalau panjang nanti makin banyak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil. Wah, itu dapat. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil. Dapat kan? Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad itu pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Di mana Masjidil Haram itu? Di mana? Makkah. Masjidil Aqsa di mana? Mana? Kuala terusan. Pales. Nah, para peserta didikku sekalian yang saya muliakan, ini gambaran perjalanan Isra Nabi, karena dia terdiri dari 2 kata, ada Isra, ada Yang kita bahas dulu Isra-nya, perjalanannya. Dari mana beliau berjalan? Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana dalam ayat ini lanjutan daripada ayat tadi, Allah hendak tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Nah, para peserta didikku sekalian yang saya muliakan, perjalanan ini adalah perjalanan luar biasa, perjalanan yang tidak akan bisa tertandingi, perjalanan yang spektakuler, perjalanan tidak akan bisa ditandingi oleh umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akhir Apa tadi? Perjalanan yang tak akan bisa tertandingi, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat akhir. Kenapa tidak bisa tertandingi? Kenapa tidak bisa dilawan perjalanan ini? Nah, para peserta didikku sekalian yang saya muliakan, karena perjalanan ini menempuh jarak yang sangat luar biasa. Kalau tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya berapa? Mana tahu ini soalnya nanti berapa jaraknya? Ada bawa HP? Tidak boleh? Tidak boleh? Biasanya? Ada?
Kalau kita lihat di peta Google Map itu hari ini, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang jaraknya antara 1.300 atau 1.500 kilometer. Kalau hari ini ditempuh dengan menggunakan perjalanan darat, naik bus dari Makkah menyusuri Laut Merah sampai ke Jordania, sampai ke Palestina, itu memakan perjalanan lebih kurang 16 jam berapa? 16 jam perjalanan. Tapi tak sampai di situ. Apa namanya? Tak sampai di Nabi ini ternyata ada lagi yang kedua sesinya. Itu yang disebut dengan sesi Mi'raj. Naik ke langit yang kedua, naik ke langit yang ketiga, sampai ke langit yang ketujuh, naik ke arasnya Allah, sampai ke mustawa, langsung berdialog dengan Allah. Yang jaraknya ini sebenarnya jarak yang tak pernah terhitungkan. Jarak yang tak bisa dihitung. Ada dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, dalam salah satu hadis Nabi mengatakan begini katanya, begini, dengar ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan jarak antara satu langit ke langit berikutnya itu lebih kurang 500 tahun perjalanan. Berapa? 500 tahun perjalanan antara satu langit ke langit yang kedua, dikali 7 berapa? Berapa? Sekian. Banyak. Berapa? 3.500 tahun perjalanan. Lalu tak sampai di sana, Nabi itu naik langsung ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaraknya tidak terhitungkan. Jangankan sampai ke aras, antara satu langit ke langit berikutnya saja sebenarnya kita tak bisa menghitung. Berapa tadi jaraknya satu tingkat itu? Kira-kira siapa yang bisa hitung? Siapa yang bisa hitung? Ada yang bisa hitung? Ada. Sekarang saya tanya, ada ndak di dalam ruangan kita ini termasuk Bapak Ibu guru, termasuk kalian yang umurnya 100 tahun? Ada. Kamu berapa umur? Ya, you. Berapa? 13 tahun. Masih kecil. Tapi walaupun kecil tapi udah gini-gini tadi. Udah. Umur kita saja sebagai umat akhir zaman tidak ada yang mencapai 100 tahun. Bagaimana caranya mau menghitung sebuah perjalanan yang bukan pakai kilometer, bukan pakai sentimeter, bukan pakai kilo-kiloan, tapi perjalanan yang digambarkan dalam hadis tadi, satu tingkatan langit saja digambarkan 500 tahun perjalanan. Artinya apa? Para peserta didikku sekalian, itu jarak menunjukkan tidak akan pernah dihitung bisa oleh manusia, karena jarak itu hanya Allah semata-mata yang mengetahui, tak bisa dihitung oleh manusia. Begitu luar biasa jauhnya. Nah, apa yang istimewa? Yang istimewa ternyata Nabi menempuh perjalanan 16 jam atau 1 bulan ditempuh pada saat itu. Tak sampai di sana, naik ke langit yang pertama sampai ke arasnya Allah, ternyata cuma ditempuh oleh 1/4 Laila. Hanya sebagian sebagian malam itu berapa jam? Ada 3 jam. Kita anggap sajalah kalau malam tempat kita ini mulai dari maghrib sampai
Sampai subuh sajalah. Kalau dibagi seperempatnya berapa? Lebih kurang? Nah, para peserta didikku sekalian, Isra Mi'raj itu tidak disebutkan Nabi melakukan perjalanan 2 malam, 1 malam, 1 bulan. Tidak, tapi disebutkan hanya sebagian. Kalau kita tengok jam dinding kita, kalau sebagian malam itu hanya lebih kurang 3, paling-paling 3 jam. Nah, jarak yang begitu jauh tadi ternyata bisa ditempuh oleh Nabi hanya dengan jarak waktu yang sangat singkat. Mengapa bisa? Mengapa bisa? Mengapa bisa? Nah, inilah jawabannya. Jawabannya ada di dalam ilmu pengetahuan. Mau dengar? Mau dengar? Sallallahu Sallallahu. Yuk semangat ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habibi salam, salawatul. Ini dia, ini yang terakhir, yang dengarkan ini, mana tahu masuk dalam soal. Berkaitan dengan perjalanan Nabi ketika diceritakan pada masa itu di mana terjadinya Isra Mi'raj ini, lebih kurang pada tahun 620. Tahun berapa? Tahun berapa? Jujur kali, tahun berapa? Berapa? 621. Berapa? 621 Masehi. Jadi begini konsepnya. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi itu menggunakan sebuah pesawat luar biasa, kecepatannya luar biasa, disebut dengan Burak. Maka ketika diceritakan Nabi pada tahun 621 Masehi, maka orang tak masuk di akal, tak bisa diterima oleh logika. Mana ada sebuah benda yang bisa terbang kecepatannya luar biasa, yang pada saat itu disebut dengan Burak, made in surga. Orang tak percaya. Kapan terjadinya? Tahun? Kenapa orang tak percaya? Ilmu pengetahuan belum. Kenapa orang tak percaya? Karena ilmu pengetahuan belum sampai. Nah, para peserta didikku sekalian, ketika ini terjadi 621 Masehi, Nabi menceritakan kisah ini. Ada sebuah benda terbang kecepatannya luar biasa, mengantarkan Nabi yang jarak jauh itu bisa dipersingkat. Orang tak percaya. Nah, ternyata dengan ilmu pengetahuan, Al-Quran sebenarnya sudah memotivasi kita. Kalau ada Al-Quran, kalau ada HP, boleh dicek itu. Terdapat kalau tidak salah pada surah Ar-Rahman ayat ke-33. Ar-Rahman 30. Dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jawablah Allah. Habis ini kita tutup. Yang belakang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu na illa bisultan. Ada yang bisa ulang? Ada yang bisa ngulangnya? Kalau ada yang bisa mengulangnya, 50.000 rupiah. Ada? Maju. Hafiz. Iya. Baca. Oke, tepuk tangan. Tunggu ya, hadiah di akhir sesi. Tunggu di bawah. Karena payah ambil dompet bapaknya nih. Dah, dengarkan. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, kalau seandainya kalian mampu menembus penjuru langit, maka laksanakannya, kerjakanlah. Kalian tidak akan mampu menembus penjuru langit illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Sudah dimotivasi sebenarnya oleh Al-Quran. Apa sultan disebut? Di dalam ayat ini digambarkan sultan itu adalah sebuah kekuatan. Maka para ulama menyebut kekuatan itu dibagi kepada dua. Yang pertama, murni kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kedua ada lagi ilmu pengetahuan. Satu, kekuatan dari Allah. Yang kedua, kekuatan ilmu pengetahuan. Sekarang saya tanya, siapa tadi yang dipanggil dalam ayat tadi? Ini tadi, siapa nama? What's your name? Mas Muk? Fadil. Siapa yang dipanggil dalam ayat tadi? Jin, manusia. Ada dua golongan. Mengapa jin dan manusia dipanggil? Ya. Apa? Makhluk Allah. Begini, kenapa jin dan manusia dipanggil? Karena posisi jin dan manusia ini sama-sama menerima perintah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Diturunkan Al-Quran, dan baginya juga diutus nabi-nabi sebagaimana nabi dan rasul kita. Artinya apa? Jin dan manusia itu posisinya sama, makan dan minum, diberikan fasilitas oleh Allah, dan ada anjuran untuk beribadah sebagaimana manusia. Cuma pandangan mata kita dipisahkan, dihijabkan dari melihat bangsa jin. Ada yang melihat jin? Ada? Nggak ada? Nah, jin itu para peserta didikku sekalian, mereka ini tinggal juga berdampingan dengan kita. Dalam keterangan
para ulama kita, jin ini ada tinggalnya di dalam goa-goa, di lautan, di sungai-sungai, di dalam-dalam hutan, di rumah-rumah kosong, dan di dalam lobang-lobang tanah. Di mana? Yang terakhir di mana? Nah, makanya hati-hati. Ini yang laki-laki ini. Kemana, Bu? Bu, permisi. Kemana? Ke belakang, Bu. Ngapain? Buang air, Bu. Ditengok WC-nya tak ada air, penuh. Pergi bercari ke dalam semak-semak, nampak lubang. Tengok kiri kanan, aman. Keluarkan selang, langsung cari pula lubang lagi. Kalau nembaknya lurus, alhamdulillah. Ini yang laki-laki ini banyak pula tingkahnya. Sudah nembaknya tak mau lurus, dibuat pula, digambar pula. Ya kan? Apa gambarnya? Gambar. Apalagi di aspal pagi-pagi hari itu. I love you. Ada? Enggak sampai di situ sudah dibuat I love you, dibuat pula di ujungnya. Karena masih ada sisanya, dibuat I love you Fitri. Ada? Nggak ada ya? Makanya di dalam agama kita adat buang air itu betul-betul diajarkan. Nggak boleh sembarang, nggak boleh di lubang-lubang tanah. Kenapa? Inilah tadi rahasianya. Karena bisa saja di lubang-lubang tanah itu, di tempat kalian buang air itu, ada jin yang lagi rapat. Apa yang dirapatkannya? Tentang hasil pemilihan umum. Nggak, ini alam jin. Rapat hasil pemilihan presiden kaum jin. Mereka sedang rapat, tiba-tiba hujan. Hujannya hujan lokal. Airnya tidak tawar, sedikit asin, berwarna kekuning-kuningan. Ada beraroma jengkol pula. Kesal enggak? Kesal. Maka para peserta didik sekalian, jin itu bisa kesal. Ini orang sembarangan, tidak tahu kami sedang menghitung suara, tiba-tiba dia buang air karena dia kesal. Pulang ke rumah bengkak. Ya, bengkak. Nah, oleh sebab itu makanya ada ajaran orang tua-tua kita dahulu. Nah, kalau masuk hutan, melewati tempat-tempat tertentu, pamit permi. Kalau buang air hangat ibu-ibu di rumah, jangan sembarangan air panas. Karena apa? Bisa saja sembarang kita buang, ternyata ada kaum jin yang sedang lewat, tiba-tiba diguyur, salah tidak ada, akhirnya dia kesal, marah. Sebenarnya ajaran orang tua-tua kita dahulu seperti itu. Ini yang hendak disampaikan kepada kita. Maka dalam ayat tadi apa? Dipanggil jin dan manusia untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sanggup untuk melakukan perjalanan menembus penjuru langit, silakan. Kalian tidak akan sanggup illa bisul, kecuali dengan kekuatan. Saya tanya, belakang. Ini yang terakhir. Saya tanya, jawab ini. Ini ilmu pengetahuan. Siapa yang pertama sekali berhasil menerbangkan pesawat? Siapa? Dengar lagi pertanyaannya. Siapa di dalam sejarah
yang berhasil dan dianggap berhasil menerbangkan pesawat pada ketinggian lebih kurang 825 kaki dan tercatat namanya sebagai orang penemu dan penerbang pesawat pertama. Ayo, siapa? Habibie. Siapa lagi? Prabowo. Siapa lagi? Belakang. Lupa. Dengarkan. Ini dia. Hei. Pertama sekali orang bisa mengembangkan pesawat terbang itu, kalau bahasa kami Lubuk Terapnya namanya Wright Brother. Coba kamu ulang. Ini apapun pertanyaannya jawabnya. Hei, kembali kepada tema. Namanya kalau bahasa kami sananya Wright Brother. Kalau bahasa orang Tusannya Wright bersaudara. Kalau bahasa Simpang Kualonya Wright adik biadik. Apa? Pada tahun berapa itu ditemukan? Dengarkan. Pertama sekali orang bisa menerbangkan pesawat, maka dalam sejarah tersebut pada tahun 1900, maka pertama sekali pesawat bisa diterbangkan. Berapa jaraknya antara kehidupan Nabi 621 Masehi ke 1903? Berapa jaraknya? Uh. 1281 tahun. Nabi dulu pernah menceritakan ada benda terbang kecepatannya luar biasa. Orang tak percaya. Ternyata 1281 tahun kemudian dengan ilmu pengetahuan orang berhasil mengembangkan pesawat terbang, pesawat tempur. Konon katanya hari ini paling canggih pesawat terbang bisa mencapai kecepatannya pesawat tempur itu 7.000 km per berapa? 7.000 km per jam. Cepat enggak? Luar biasa. Nah, para peserta didikku sekalian yang saya muliakan, dahulu orang tidak percaya ada benda terbang kecepatannya luar biasa, tetapi berkat ilmu pengetahuan 1200 tahun kemudian orang berhasil menemukan pesawat terbang. Apabila kita terbang dari Pekanbaru menuju ke Aceh yang jaraknya lebih kurang 1.300 km, maka dari sini, dari Pekanbaru ke Aceh bisa ditempuh dalam perjalanan satu jam saja. Coba jalan kaki berapa lama? Bisa berminggu, berbulan lamanya. Tapi dengan ilmu pengetahuan, perjalanan yang jauh bisa ditembus dengan pesawat terbang hanya dalam waktu 1 jam saja. Yang dahulu orang tak percaya, tapi ilmu pengetahuan membuktikan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu bukan hanya omong kosong, tak masuk di akal pikiran. Maka inilah yang hendak kita tangkap. Isra Mi'raj itu sebenarnya memotivasi kita untuk cinta kepada ilmu sallallahu. Doa siapa? Doa siapa?
Saya langsung. Ya Nabi salam, ya Rasul Nah, para peserta didikku sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan. Karena di belakang sudah mulai gelisah, sudah mulai panas, tapi apa yang bisa kita tangkap? Isra Mi'raj itu sebenarnya ada di situ ilmu pengetahuan. Syaratnya apa? Syaratnya, yuk kita imani, lalu kita gali sisi ilmu pengetahuan. Inilah untuk memotivasi generasi muda kita. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih atas segala perhatiannya. Sudah? Sudah? Tepuk tangan. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya Ustadz Rudi Hartono. Like dan subrek. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.